Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masih membahas mengenai penyuntingan grafika ya, teman-teman. Aspek penyuntingan grafika yang kedua yaitu warna. Nah, sebelum kita membahas mengenai aspek warna ini, saya akan sedikit membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Jika ini pertanyaannya memang harus kita bahas terlebih dahulu karena saya yakin mungkin beberapa di antara Anda mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi sebetulnya ranah penyuntingan grafika itu sejauh apa gitu. Nah, kalau misalnya Anda pernah belajar penilaian buku teks atau pengembangan buku teks gitu, Anda akan memahami bahwa ruang lingkup kelayakan buku itu ada 4 ya, ada kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan juga kelayakan kegrafiskan. Begitu juga dengan ruang lingkup penyuntingannya, gitu ya. Penyuntingan isi itu ada, penyuntingan penyajian itu juga ada, penyuntingan bahasa ada, dan juga penyuntingan kegrafikaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu biar Anda tidak bingung ya. Kalau isi itu berkenaan dengan maksud ya. Jadi misalnya kalau kita kaitkan dengan contoh konkret, kalau misalnya Anda mengembangkan sebuah buku teks, itu berarti kalau kelayakan isi itu ya berarti diambil dari hmm, apakah isi yang Anda tulis itu sesuai dengan KI dan KD atau tidak gitu. Nah, kalau berkaitan dengan buku pengayaan berarti tema besar dengan bahasannya itu nyambung atau tidak gitu ya, itu kalau isi. Jadi berkenaan dengan hmm, apa yang dibahas dalam buku tersebut ya, berkenaan dengan topik. Nah, kalau yang penyajian ini berkaitan dengan ini ya, cara atau sudut pandang penulisan. Jadi logika berpikir. Misalnya begini, dalam buku teks ada 2 jenis penyajian. Penyajian dari yang sukar ke mudah atau mudah ke sukar, seperti itu. Jadi kalau untuk buku yang ditujukan sasarannya itu anak-anak, berarti penyajiannya mulai dari hal-hal yang paling mudah terlebih dahulu menuju ke hal-hal yang lebih sulit. Mulai dari hal-hal yang konkret dulu ke hal yang abstrak. Jadi kalau penyajian misalnya, oh di bagian awal itu disajikan dulu contohnya. Setelah disajikan contohnya, kemudian kita konkretkan dari contoh tersebut, kita uraikan teorinya. Jadi misalnya kita ingin belajar mengenai cerpen. Penyajian yang baik untuk anak-anak itu kan dari yang konkret ke yang abstrak. Yang konkret contohnya, jadi misalnya pertama sajikan dulu contoh cerpen. Dari contoh cerpen itu kemudian hmm, mencoba untuk mengidentifikasi ciri-cirinya, ya. Dari ciri-cirinya itu kemudian mengidentifikasi definisinya. Jadi dari yang abstrak, dari yang konkret tadi ya contohnya itu menuju ke yang abstrak. Definisi itu kan abstrak ya, anak-anak kan bingung. Karya sastra yang memiliki alur dan unsur intrinsik dan lain sebagainya itu kan anak belum memahami. Kalau langsung disajikan dengan teori dan juga istilah-istilah yang mungkin mereka belum paham. Tapi kalau disajikan contohnya dulu, mereka lebih mudah memahami. Nah, itu ya penyajian itu seperti itu. Dari hal yang mudah ke yang sukar, atau dari hal yang konkret ke yang abstrak. Itu adalah penyajian. Bedakan dengan layout. Ya, beda. Kalau layout itu kegrafikaan. Nah, kemudian yang ketiga, kelayakan bahasa atau penyuntingan bahasa itu ini yang kemarin banyak ditanyakan oleh teman-teman. Bu, apalagi dikaitkan dengan ini ya, dikaitkan dengan aspek penyuntingan huruf. Kemarin kita kan membahas huruf. Ada yang bertanya, Bu, apakah aspek penyuntingan huruf di sini termasuk menyunting ejaan? Nah, gitu ya. Kalau menyunting ejaan dan juga kalimat yang tidak benar, itu masuknya adalah kelayakan bahasa, penyuntingan bahasa. Ya. Jadi penyuntingan bahasa itu ya menyuntingnya adalah ejaan, kalimat, kemudian paragrafnya. Jadi ada tidak ejaan yang salah, tanda bacanya bagaimana, huruf kapital, kemudian
penggunaan kalimatnya gitu ya, nyambung tidak gitu ya antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya, apakah kemudian topik dalam paragraf tersebut nyambung dengan topik penyertanya seperti itu maksudnya adalah kelayakan bahasa. Namanya nanti jenis penyuntingannya adalah penyuntingan bahasa. Jadi kalau yang ditanyakan teman Anda, apakah ini nanti termasuk menyunting huruf kapital, kemudian itu adalah masuknya ranah penyuntingan bahasa. Nah, yang kita pelajari itu adalah kelayakan kegrafikaan atau penyuntingan kegrafikaan. Yang ruang lingkupnya itu adalah bagian yang terlihat, ya, struktur luarnya. Jadi kalau misalnya huruf ya, memilih huruf jenis A, memilih huruf jenis B. Alasannya apa? Kenapa memilih A? Kenapa memilih B? Itu aja jenis hurufnya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan ejaan, ya itu maksudnya udah ranah ke penyuntingan bahasa. Seperti itu ya. Kemudian jadi kegrafikan ini kan kemarin sudah saya sampaikan ya, ada 4, yaitu huruf, kemudian warna, kemudian ilustrasi, dan juga tata letak. Ya, tata letaknya itu beda dengan penyajian ya. Tadi saya katakan beda. Tata letak di sini lebih kepada di mana letak gambar yang tepat, apakah di samping kanan tulisan, di bawah tulisan, atau tulisan judul itu baiknya rata kanan atau sebelah kiri. Nah, itu maksudnya tata letak pada unsur kegrafikaan. Tapi kalau penyajian tadi ya sudah saya berikan contoh juga. Cara atau kelogisan berpikir penyajian buku seperti itu. Nah, ini harus Anda pahami dulu karena ini sangat dasar. Ini harus Anda pahami sebagai apa ya, nanti batasan di dalam pemikiran Anda itu agar tidak kemana-mana. Bahwa penyuntingan kegrafikaan itu ya berkaitan dengan hal-hal luar, gitu ya, hal-hal yang kaitannya dengan fisik buku, begitu. Itu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Kita akan bahas mengenai penyuntingan warna. Baik, beberapa hal yang akan kita bahas. Mungkin ini penyuntingan warna pembahasannya lebih sedikit ya daripada dengan penyuntingan huruf kemarin. Karena ada satu hal yang mungkin menjadi apa ya? Menjadi pemikiran bersama bahwa yang namanya pemilihan warna kita kaitan dengan unsur estetisnya itu tidak bisa kemudian kita itu menjustifikasi warna A itu maknanya seperti ini, warna B maknanya seperti ini, walaupun ada teorinya ya. Walaupun ada yang mendasari, tapi terkadang beberapa orang itu memiliki sisi subjektivitas gitu ya, memiliki subjektivitas. Kenapa memilih warna tertentu? Gitu ya, yang menunjukkan kepribadiannya begitu. Walaupun ada teorinya, tapi teori ini biasanya juga dikaitkan dengan budaya atau kebiasaan pengguna warna tersebut. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi definisinya dulu ya. Warna ini adalah hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca, ya, terutama untuk cover. Jadi kalau misalnya buku, kenapa covernya itu selalu berwarna, gitu ya? Ya karena memang warna ini menjadi daya tarik pertama, ya, selain judul, ya, selain pemilihan judul. Jadi ketika orang lihat ini kok bukunya kok bagus, gitu ya, pemilihan warnanya, orang akan tertarik, ya, beda, gitu ya. Misalnya kalau misalnya Anda pernah membaca novel 5 cm edisi pertama. Kalau misalnya edisi yang baru itu kan covernya sudah ini ya, yang naik gunung itu ya versi film. Tapi kalau yang benar-benar edisi asli yang pertama kali cetak itu covernya warnanya hitam, hitam semuanya dengan tulisan 5 cm seperti itu saja. Dan itu untuk penggemar warna hitam itu sudah sangat eksotik gitu ya. Nah, kemudian warna itu memiliki arti sebagai mutu dari sebuah cahaya yang dipantulkan dari suatu objek ke mata orang yang melihat. Jadi kita bisa melihat warna karena ada cahayanya, yang cahaya tersebut kemudian dipantulkan. Ini definisi dari keilmuan IPA ya. Kemudian warna merupakan unsur yang sangat penting dalam membuat desain atau tata letak buku. Unsur yang sangat penting kenapa ya? Karena ini adalah hal yang pertama dilihat oleh pembaca. Kemudian pemilihan warna itu menjadi proses yang sangat penting gitu ya
untuk menentukan respon dari pembaca. Apalagi kalau sasaran pembaca kita itu adalah pembaca yang masih anak-anak ya, atau yang mementingkan warna itu sebagai sebuah daya tarik. Nah, jadi pemilihan warna di sini sangat penting. Kemudian dalam pencapaian desain warna yang efektif itu dapat dimulai dengan memilih warna yang dapat merepresentasikan tujuan buku. Ya, jadi misalnya kalau Anda pernah memiliki buku konservasi itu loh, identik dengan warna hijau karena konservasi pohon ya, alam gitu ya, merepresentasikan ya, konservasi itu kemudian dipilih warna hijau seperti itu contohnya. Kemudian palet warna yang dipilih itu dibuat sebaiknya cocok dengan tujuan dan kepribadian dari sasaran pembaca. Jadi pemilihan warna itu bukan dari ini ya, pemilihan si yang punya buku, tapi lebih kepada sasarannya, sasaran pembacanya. Nah, umumnya kalau misalnya sasarannya anak-anak, maka warnanya itu lebih banyak ya, lebih cerah dibandingkan yang sasarannya itu orang dewasa. Nah, kadang begini juga ya, kadang untuk buku-buku yang seperti kumpulan puisi atau yang berkenaan dengan karya sastra itu cenderungnya biasanya ini ya, warnanya itu agak ekstrim. Ada yang seperti itu. Kemudian warna ini digunakan sebagai daya tarik visual dan juga makna simbolik. Jadi setiap warna yang dipilih itu pasti memiliki ini ya, makna tersendiri gitu. Nah, dengan warna, baik buruknya sebuah desain buku itu bisa kita nilai. Jadi kalau warnanya mungkin norak gitu ya, walaupun isinya bagus, mungkin orang tidak akan jatuh cinta pada pandangan pertama, ya. Jatuh cintanya setelah membaca mungkin begitu. Tapi kalau ingin orang itu jatuh cinta pada pandangan pertama ya, buatlah cover itu semenarik mungkin dengan memilih warna yang sesuai dengan sasaran atau pembacanya nanti kira-kira siapa. Nah, jenis warna sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah warna primer. Ini saya ambil dari buku teori seni rupa ya. Jadi kalau misalnya Anda tanya, loh Bu, kenapa sih kok warna asli itu adalah merah, hijau, biru? Kenapa bukan merah, kuning, hijau? Ya, saya tidak tahu ya. Bukan karena karena ini sudah wujud teori. Mungkin ini asal muasal warna, ya asal muasal warna yang memang saya ambil dari sumbernya demikian. Di warna primer itu disebut juga dengan warna asli. Ada 3 warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Hanya 3 aja. Kemudian untuk warna sekunder itu percampuran aktif dari warna-warna primer. Yang dihasilkan ini ungu, kuning, dan biru muda. Kalau seperti itu sudah pasti ya. Kemudian kalau warna tersier, nah ini kalau mulai dari warna tersier sampai dengan intermediate juga analogis, itu warnanya sudah beragam, bergantung apa yang dicampurkan. Nah, warna tersier ini merupakan campuran antara warna-warna sekunder, ya. Jadi yang dihasilkan itu warna coklat yang sedikit kemerahan dan juga kekuningan. Kemudian kalau intermediate ini adalah percampuran dari warna sekunder dengan warna primer. Kalau warna analogis itu perpaduan antara warna sekunder dan warna intermediate. Atau perpaduan antara warna primer dengan warna intermediate. Nah, dalam menghasilkan, kalau misalnya Anda ingin menghasilkan warna yang harmonis, ya, gitu ya, gunakan warna-warna yang memiliki sifatnya itu lebih dekat. Misalnya gini, merah coba dipadukan dengan kuning, gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin bentuk warnanya itu komplementer atau yang mungkin lebih berani gitu ya, bisa dibandingkan misalnya merah dicampur dengan biru begitu. Nah, jadi itu ya, kalau misalnya ingin menampilkan warna-warna yang harmonis, ya gunakan warna-warna yang memang sifatnya itu berdekatan. Gitu. Nah, di sini kita bisa belajar untuk memilih warna itu dari psikologi warna ya. Jadi ini juga ada teorinya ternyata psikologi warna itu. Jadi misalnya merah
Merah ini respon psikologinya kekuatan, energi, kehangatan, cinta, nafsu, agresif, dan juga bahaya. Misalnya kalau tanda ini ya, simbol hati merah, simbol bahaya merah, ya, simbol cinta merah. Nah, akan tetapi warna merah ini kadang berubah arti jika dikombinasikan dengan warna lain. Misalnya ketika warna merah itu dikombinasikan dengan hijau, itu orang cenderungnya melihatnya sebagai simbol Natal, begitu. Atau ketika merah itu dikombinasikan dengan putih akan memiliki arti bahagia bagi penganut Oriental. Kalau orang Indonesia coba, kalau merah dengan putih identiknya apa? Ya nasionalisme gitu ya, atau Pertamina mungkin. Nah, gitu. Jadi untuk respon psikologi secara teori itu ada. Ya, jadi misalnya tadi merah kekuatan, energi, kehangatan, cinta, nafsu, energi, dan bahaya. Tapi ya, respon psikologi ini nanti akan mengalami pengembangan ya, disesuaikan dengan adat, budaya, dan juga kebiasaan masyarakat pengguna. Gitu. Ya tadi misalnya, kalau misalnya merah putih misalnya di Indonesia bisa jadi itu kan patriotisme, ya kan nasionalisme, atau tadi misalnya Pertamina gitu. Tapi kalau di tempat lain belum tentu ya memiliki warna yang sama. Kemudian biru itu maknanya kepercayaan, konservatif, ya, keamanan, teknologi, kebersihan, dan keteraturan. Nah, kalau di Amerika ini warna biru ini banyak digunakan untuk logo bank. Ya, kalau di Indonesia biru logo apa? Logo partai mungkin ya. Ya ini biru bisa berarti kepercayaan ya, atau kalau misalnya di Indonesia itu sering kalau feeling blue gitu ya, merasa sedih katanya kayak gitu, yaitu kebiasaan atau budaya setempat. Nah, kemudian warna hijau. Kalau warna hijau itu maknanya alami, sehat, keberuntungan, pembaruan gitu ya. Nah, warna hijau ini kalau misalnya di Cina dan Perancis itu tidak begitu mendapatkan sambutan. Tapi kalau di Timur Tengah itu sangat disukai. Mungkin efeknya karena di Timur Tengah itu banyak Muslim, gitu ya. Jadi karena kepercayaan, misalnya, oh surga itu banyak ya yang warnanya hijau, misalnya seperti itu. Jadi memiliki efek kedamaian seperti itu ketika melihat warna hijau. Ada ya, itu kan kepercayaan juga. Itu kan memiliki sisi psikologis sendiri. Gitu. Kemudian kuning ya, kuning ini optimis, harapan, filosofi, ketidakjujuran, pengecut gitu ya untuk budaya barat dan juga pengkhianatan. Ini kalau untuk warna kuning ya, ini warna yang keras untuk agama Hindu. Kalau misalnya di Indonesia kuning diartikan apa? Mungkin cerah, hangat, begitu ya, gembira karena diartikan atau dikaitkan dengan sinar matahari. Ungu ya, spiritual, materi, kebangsawanan, transformasi, kekasaran, dan juga keangkuhan. Nah ini jarang sekali ditemui di alam. Kalau di Indonesia, ungu itu diidentifikasikan ini ya dengan perempuan, simbol apa ya, kupu-kupu. Kadang ada juga orang yang sering menyebutnya dengan warna janda. Nah, ini filosofinya apa saya juga kurang tahu ya. Ini kemudian orange atau jingga ya, energi, keseimbangan, kehangatan. Nah, tapi kalau di dalam produk itu menekankan pada produk yang tidak mahal. Apa ya produk tidak mahal? Misalnya sabun colek warnanya orange seperti itu ya. Kemudian coklat. Ini identik dengan tanah, bumi, dapat dipercaya, kesenangan, dan daya tahan. Nah, kalau di Amerika, ini kalau pakai coklat itu sangat sukses ya. Tapi kalau di Kolombia, warna coklat itu kurang membawa hasil. Kalau di Indonesia, ini ya, coklat itu kalau kita kesannya kok nyaman gitu ya. Untuk pakaian mungkin ya nyaman. Tapi mungkin ada juga orang yang menganggap coklat itu kotor karena berkaitan dengan tanah juga bisa. Kemudian abu-abu ini makna psikologisnya intelek, masa depan, gitu ya, kesederhanaan dan juga kesedihan. Nah ini untuk warna abu-abu ini adalah warna yang gampang dilihat oleh mata.
Kemudian berikutnya putih ini sering diartikan sebagai kesucian, kebersihan, ketepatan, ya, ketidakbersalahan, steril, dan juga kematian. Nah ini kalau misalnya di Amerika itu melambangkan kebahagiaan, ya karena menikah gitu ya, gaunnya warnanya putih. Tapi kalau di India, di Cina, ya putih itu kematian. Kalau di Indonesia putih itu lebih dilambangkan ke suci, ya, lebih ke hal yang steril seperti itu. Kemudian hitam ini kekuatan, seksualitas, kecanggihan, kematian, misteri, ketakutan, kesedihan, keanggunan gitu ya. Nah ini bergantung sudut pandang juga. Kalau emang orang memang sukanya hitam, ya memang suka hitam karena memang elegan terlihatnya seperti itu ya. Bisa jadi ini ya anggun, kemudian terlihat apa sih keren seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang memang tidak menyukai hitam atau lebih menyukai warna cerah, hitam ya kelihatannya seperti misteri kayak gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kita itu menerapkan warna ini dalam ilustrasi di buku gitu ya. Jadi warna ini nanti akan kita bagi ke dalam dua dua apa ya cakupan ya. Jadi warna untuk cover dan juga warna untuk isi. Kalau warna untuk isi warna isi itu ya lebih ke ilustrasi ya, ilustrasi bukunya. Kalau untuk cover ya pemilihan warna cover. Nah, di sini dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu warna fungsional dan juga warna estetis. Yang pertama, kalau warna fungsional itu eh, penggunaan warna dalam ilustrasi buku yang berfungsi untuk memberikan makna tertentu atau untuk estetika yang membuat daya tarik dan juga menimbulkan motivasi. Jadi memang ada fungsi tertentu yang ingin disampaikan melalui warna tersebut, ya. Jadi misalnya kalau warna bendera ya memang fungsinya kan untuk melihat ya merah itu maknanya apa, putih itu maknanya apa. Kemudian yang lain misalnya hmm, warna pada peta atau rute. Kalau misalnya Anda pernah naik BRT ya, sebenarnya ada gambar rute itu gambarkan dengan beberapa warna yang berbeda, merah, juga biru gitu. Kemudian rute kereta. Nah ini jadi setiap warna itu memiliki fungsi, memang ada fungsinya yaitu untuk melihat rute gitu ya atau untuk melihat pemaknaan apa gitu. Nah, contoh yang lain misalnya pada buku anak usia dini yang memang di situ tujuannya atau fungsi adalah untuk memperkenalkan warna. Ya memang harus diperlihatkan kan warnanya. Nah, ini semuanya sifatnya fungsional. Jadi penggunaan warna di dalam buku tersebut memang memiliki fungsi tertentu dan harus diberikan warna gitu ya. Nah, yang kedua jenisnya adalah warna estetis. Nah, kalau dikaitkan dengan warna estetis ini, belum tentu warna tersebut memiliki fungsi, tapi fungsi utamanya itu adalah untuk sisi estetis, memperindah sebuah buku aja. Jadi, kalaupun tidak diberi warna pun tidak masalah gitu ya. Pembaca tetap bisa memahami makna yang ada di buku tersebut. Kalaupun diberi warna, nah itu kesannya yang ditimbulkan bukan fungsional melainkan estetisnya, sisi keindahannya. Misalnya ini pada objek-objek konkret. Jadi misalnya ada ya mobil, bentuknya real konkret. Misalnya mobilnya dibuat warna apa sih diberikan cat yang gambar-gambar uh, berbeda dengan yang sering kita lihat ya. Jadi misalnya biasanya mobil sedan warnanya merah dia ada merah dia ada kupu-kupunya itu kesan estetis yang muncul. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda pahami yaitu esensi ini ya warna dalam sebuah ilustrasi. Nah, pada umumnya warna itu dapat dikatakan untuk menambah daya tarik. Ya, ini secara subjektif ya. Bergantung pada usia, kecerdasan dan juga pendidikan pembaca. Jadi bagi anak-anak ya, kalau anak-anak itu kan cenderungnya belum begitu cerdas ya dalam artian bisa tertarik terhadap sebuah buku gitu ya. Anak-anak itu belum bisa gitu. Nah, bagaimana membangkitkannya itu dengan memberikan warna-warna.
gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang yang dewasa gitu ya, atau orang yang lebih bisa berpikir masa depan ya, itu tidak memikirkan konteks warna sebagai daya tarik, yang penting itu isinya gitu. Jadi kalau misalnya penggemar novel gitu ya, walaupun tidak ada gambarnya gitu ya, walaupun tidak ada warnanya ya tetap dibaca gitu kan, tetap dipahami dan tetap menjadi sebuah daya tarik sendiri. Tapi kalau misalnya anak-anak gitu ya, disuruh baca novel, ya ngapain baca novel, nggak ada gambarnya, nggak ada warnanya, mereka nggak tertarik sama sekali gitu ya. Kecuali nanti kalau disajikan buku-buku gambar yang ada warna-warninya, mereka akan melihat. Nah, gitu. Jadi itulah kenapa buku anak-anak itu 90% yang ada di pasaran gitu ya, bahkan mungkin 95% itu semuanya berwarna, bahkan full color gitu ya. Nah, penggunaan warna dalam ilustrasi buku ini lebih kepada keperluan pemasaran ya. Penggunaan warna itu lebih berorientasi pada selera orang dewasa daripada keperluan belajar. Nah, maksudnya bagaimana gitu? Uh, Kalau dibandingkan hanya untuk mengenal warna atau mempertahankan daya tariknya, gitu ya, esensi warna ini lebih kepada kesan pertama, kesan indrawi pertama ketika melihat buku, gitu. Nah, jumlah warna yang diperlukan dalam sebuah ilustrasi itu bergantung pada fungsi masing-masing. Nah, kalau fungsinya itu hanya estetika saja, itu ya tadi kembali ke selera pembaca. Kalau pembacanya anak-anak berarti harus menggunakan banyak warna, bahkan penuh warna gitu. Tapi kalau pembacanya orang dewasa, sebaiknya warna itu diprioritaskan untuk daya tarik di bagian cover gitu. Bagian dalam tidak begitu penting gitu ya. Kemudian perlu diperhatikan bahwa makin banyak jumlah warna digunakan, sisi negatifnya itu adalah makin tinggi pula harga produksinya gitu ya, karena menggunakan warna dan minyak. Kalau ada sisi positifnya juga, nah sisi positifnya itu penggunaan warna ini dapat mempersulit pembajakan buku dengan mesin fotokopi hitam putih. Jadi kalau misalnya mau menduplikasi atau membaca buku warna itu jarang ya, karena mahal proses cetaknya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti mengenai aspek kegrafikaan warna. Nah, di bahan ajar yang sudah saya lampirkan itu biasa di lembar paling akhir itu saya sudah menampilkan yang memberikan tabel yang isinya adalah aspek-aspek yang harus diidentifikasi ketika Anda menilai atau mengidentifikasi kelayakan warna dalam sebuah buku. Nanti kelompok 2 dari kelompok warna bisa mulai bekerja ya, memilih 4 buku ya, masih 8 buku ya, 4 jenisnya. Ada buku teks, buku pengayaan, kemudian jurnal dan juga media massa. Masing-masing Anda cari 2, kemudian ada analisis aspek warnanya. Gitu. Baik, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui chat atau langsung kepada saya juga boleh, atau melalui forum diskusi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.